Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama Ustadz ambil absen dulu ya, karena sudah kosong ini ha. Dan pertama kita dari Abid dahulu ya. Abid hadir? Alia? Bilqis? Fajar? Faza? Fikri? Jawab Fikri ya. Lanjut Iva? Ismail? Jihan? Agib? Gibran? Apif? Yazid? Fizi? Zafran? Nabila? Qadira? Keke? Rashid? Syahida dia izin ya, karena masih di Bukit Tinggi. Zaki? Raka ya. Oke, baik. Nah, baik nasa semuanya. Nah, pada pagi hari ini Ustadz kita akan lanjutkan lagi materi kita, yaitu tentang diagram batang ya. Tapi laptop Ustadz masih dipakai sebentar, jadi nanti kita akan pakai ya. Kita print dulu sebentar. Oke, baik. Di awal pembelajaran ini sekarang sudah jam setengah 10 ya. Nah, jadi Ustadz mau bertanya tentang beberapa hal penting ya. Pertama, tadi pagi siapa yang tidak sholat subuh? Yang sholat subuh silakan angkat tangan. Yang sholat subuh tinggi-tinggi, yang sholat subuh silakan turunkan tangan. Nabila nggak sholat subuh? Besok bagi yang tidak sholat, jangan sampai bolong lagi sholatnya. Alasannya kenapa? Kenapa nggak sholat? Telat bangun. Tidak ada ceritanya alasannya telat bangun kalau kita mau sholat subuh. Oke, baik. Pertanyaan kedua, tadi pagi siapa yang sudah sarapan? Silakan angkat tangan. Silakan turunkan tangan. Oke. Yang sudah minum susu? Ada apa yang susu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan turunkan tangan. Oke, baik. Nah, Ustadz pada hari ini 2 menit ya. Di sini, di kertas yang Ustadz berikan ini, silakan antum tulis 1 permintaan maaf kepada orang yang sudah antum sakiti pada semenjak bangun tidur sampai pada hari ini. Nah, jam sekarang ya. Silakan ditulis. Di kelas lain pun juga boleh. Kalau orang untuk yang di rumah pun juga boleh. Untuk menulis alasannya enggak. Pokoknya di sana tulis saja permintaan maaf antum kepada orang yang telah antum sakiti pada pagi hari ini ya. Kalau seandainya tidak ada, berarti memang tidak ada berarti. Ya. Udah, Pak? Oke, baik. Dalam waktu 1 menit saja, silakan dibuat. Ya, terus namanya di sana. Tapi nama kita nggak perlu dibuat. Kalau seandainya antum merasa tidak ada, ditulis saja di sana tidak ada. Kemudian yang kedua, tuliskan 1 kesalahan antum pada hari ini semenjak bangun tidur sampai sekarang. Ya. Tulis tidak ada. Kalau tidak ada, sudah tidak ada. Tapi yang nomor 2-nya, kalau seandainya antum tadi semenjak bangun tidur sampai sekarang ada melakukan 1 kesalahan, silakan tulis di sana. Kira-kira apa kesalahan kita pada pagi hari ini? Ya, nomor 2-nya. Mungkin kita tadi pagi sempat membentak adik kita, atau mungkin tadi kita sempat marah kepada saudara sendiri, atau mungkin antum tadi sebelum berangkat ke sekolah antum nendang pintu sampai copot pintunya gitu kan. Boleh ya. Kalau nggak ada, terus tidak ada. Sungguh Fajar mulia sekali ini, dia nggak ada berbuat salah semenjak bangun tidur. Ya. Baik, sudah? Oke, baik. Kalau sudah, silakan ditempel di buku matematikanya, di halaman catatannya itu, ya, yang halaman untuk hari ini. Tempel di sana.
Ah, di catatan ya. Tempel di situ. Nomor 2, kesalahan antum Ji, satu saja semenjak bangun tidur sampai sekarang. Ada nggak kesalahan pada hari ini rasanya? Siap, sudah ditempel di bukunya masing-masing? Sudah ya. Oke, baik. Nanti kita akan ada menulis satu lagi nanti setelah pelajaran kita selesai ya. Nah, sekarang Ustadz mau bertanya terlebih dahulu. Nah, masih ingat materi kita yang sebelumnya ada berapa macam diagram? Masih berapa macam diagram? Silakan angkat tangan. Berapa Faza? 2. Apa saja itu Faza? Berapa? Oke, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba kembali untuk memahami materi tentang diagram batang. Tapi saya mau tanya terlebih dahulu. Kemarin ada pertanyaan di layar infokus ya, bahwasanya setiap diagram itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ustadz mau tanya, siapa yang bisa sebutkan fungsi diagram garis untuk apa? Diagram garis untuk apa fungsinya? Ada yang masih ingat apa fungsi diagram garis? Ada yang masih ingat? Oke, tidak ada yang ingat. Nah, ada yang masih ingat fungsi tabel apa? Apa, Bit? Untuk mendapatkan informasi dan menentukan jumlah. Oke, boleh. Nah, sekarang siapa yang masih ingat kemarin tuh ada gambar diagram batang di layar infokus ya. Kemudian kemarin dari 3 diagram batang yang ada, kita kemarin bisa mendapatkan informasi. Masih ingat atau tidak? Masih ya. Ada kemarin di sini kelas 7A, 7B, 7C. Kemudian kemarin Zafran bilang bahwasanya kelas 7A jumlahnya lebih banyak daripada kelas 7B. 7B jumlahnya lebih sedikit daripada kelas 7C. Ada pula yang bilang dari semua kelas yang paling terbanyak muridnya adalah kelas 7C. Nah, dalam hal ini diagram batang itu dia berfungsi sebagai alat untuk membandingkan data yang ada. Nah, sekarang kita akan membahas tentang diagram batang itu ya. Oke, baik, sekarang Ustaz akan bagi kelompok. Kelompoknya itu Ustaz bagi 3. Nah, kelompok 1 itu terdiri dari 7 orang ya. 7 orang, silakan nanti langsung berpindah tempat duduknya. Di sini tempatnya. Yang pertama di sini Raka, tetap Jihan, tetap Faza, tetap Lala, tetap Bilkis. Silakan geser meja ke sini Bilkis. Nah, bayar nasa semuanya. Keep silent. Silakan perhatikan ke depan. Afif. Nah, baik, silakan perhatikan depan ya. Sekarang saya akan coba jelaskan sedikit tentang diagram batang ya. Diagram batang. Nah, biasanya data yang terdapat di diagram batang itu selalu diambil dari data tabel-tabel yang ada ya. Jadi diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang biasanya datanya tersaji dalam bentuk tabel. Nah, sekarang Ustadz akan coba menjelaskan, memberikan contoh seperti apa bentuk diagram batang. Pertama yang harus ada adalah judul ya. Judul. Namanya yaitu diagram batang. Tentang jumlah. Di dalam membuat diagram batang ada 2 garis, namanya garis vertikal dan garis horizontal ya. Dan garis ini juga berlaku nanti ketika kita mau membuat diagram garis ya. Nah, setelah kita buat judul, nah di sini nanti atau judulnya saya ganti ya, diagram batang makanan kesukaan. Nah, makanan kesukaan. Jadi di bawah sini Ustadz buat ada 3 menu. Yang pertama ada ayam geprek.
Menu yang kedua yaitu ada nasi goreng. Kemudian di menu yang ketiga yaitu ada sate. Sekarang kita akan coba membuat diagram batang untuk mencari informasi tentang makanan kesukaan yang ada di kelas 4.2. Dari 3 menu yang ada, tentu Ustadz akan bertanya kepada antum ya. Pertama, ayam geprek. Siapa yang suka makan ayam geprek? Silakan angkat tangan. Yang suka makan ayam geprek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Oke, kita ganti di sini 6. Nah, langsung kita buatkan diagram batangnya 6. Dah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang suka nasi goreng, silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Udah antum sudah tadi Abid. Oh, satu lagi Abid, 15. Pas 15. Berarti kita buat diagram batang itu sejajar dengan angka 15. Dan yang terakhir sate. Yang suka sate angkat tangan. Masya Allah. 1, 2 semuanya. Oke, langsung di 20. Nah, dah, silakan turunkan tangan. Nah, jadi anak-anak Ustaz semuanya, dalam pembuatan diagram batang, tentu kita nanti harus ada yang namanya data. Data itulah tadi seperti yang Ustaz tanyakan tadi Abid, ya. Ustadz yang menanya, siapa di sini tadi yang suka ayam geprek? Siapa di sini yang suka nasi goreng? Siapa di sini yang suka sate? Artinya Ustadz di sana telah belajar untuk mengumpulkan data. Data primer atau data sekunder? Data primer atau data sekunder? Data primer. Data primer itu adalah data yang pertama kali kita dapatkan. Nah, jadi di sini itu adalah data primer. Kemudian yang terakhir di diagram garis kita juga harus membuat garis putus-putus untuk memperjelas informasi. Contoh, agar nanti ketika membacanya itu kita bisa paham. Nah, seperti ini. Jadi kalau seandainya Ustadz tanya kepada Bilqis, berapa orang yang suka dengan ayam geprek? Maka jawabannya 6. Agib, berapa orang yang suka nasi goreng? Jawabannya 15. Yazid, berapa orang yang suka sate? Jawabannya 20. Karena hal inilah kita mudah membaca informasi tentang makanan kesukaan yang ada di 4.2. Nah, sampai sini paham? Baik. Nah, sekarang Ustadz telah menyediakan beberapa kertas yang berbeda-beda isinya. Ada untuk kelompok Nabila Keke, silakan keluarkan pewarna. Ya, silakan keluarkan pensil warnanya. Bebas, mau pakai spidol boleh, mau pakai krayon juga boleh ya. Nah, ini Kodira silakan. Ini semua kelompok antum ini. Nabila? Fitri? Oh, selanjutnya untuk kelompok Lala. Ini antum satu kelompok nih. Ini juga bertiga. Iya. Yazid. Bilqis. Kemudian kelompok Gibran. Berapa Zafran? Fizi? Afif? Gibran? Fikri? Baik semuanya. Nah,
Di sana sudah ada petunjuknya masing-masing. Silakan diisi nama dan kelasnya. Kalau nomor absen silakan dikosongkan saja. Kemudian baca perintah soalnya baik-baik ya. Bagi kelompok yang mendapatkan tabel, silakan nanti tulis namanya di garis bawah ini ya. Nah, di garis lurus bawah. Nama panjang ya. Dah. Nah, sekarang silakan mulai dilaksanakan. Untuk yang mendapatkan ini, cara antum itu adalah antum warnai nanti sesuai dengan jumlah buah-buahan yang ada di sini, ya. Contohnya brokoli, berapa jumlah brokoli? Maka nanti warnai batangnya sampai di angka yang sesuai jumlahnya tersebut, ya. Warnanya bebas, Abid. Kalau mau warna hijau boleh, warna kuning boleh, pokoknya bebas ya. Nah, bagi yang tidak punya pewarna, silakan pakai pena pun diwarnai juga boleh ya. Kalau tidak punya pensil warna. Nah, lanjutnya yang mendapatkan tabel berarti antum nanti menghitung ya jumlah data yang ada pada tabel, kemudian dipindahkan dia ke dalam diagram batang. Caranya antum nanti akan menghitamkan diagram batang itu sesuai dengan jumlah data yang ada pada tabel ya. Nah, silakan. Yang kelompok ketiga, antum menghitung ya, menghitung berapa jumlah berdasarkan diagram batang yang sudah ada. Sudah siap, boleh dikumpulkan? Oke. Nah, kelompok Gibran dia sudah siap ya? Oke. Yang akan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo, karena kita mau istirahat ya, silakan. Mulai dari Abid. Abid yang mana tadi, Bid? Mewarnai ya, Bid ya? Oke. Nah, Ustadz akan bertanya pertama kepada Abid. Nah, ada berapa jenis buah-buahan yang ada di dalam tabel antum, Bid? Ada 5. Baik, ada apa saja namanya tuh, Bid? Brokoli, jagung, terong, kentang, sama wortel. Lanjut kepada yang sama dengan Abid Nabila. Berapa jumlah brokoli yang antum temukan, Nabila? 2. Lanjut kepada Kodira. Berapa jumlah jagung yang antum temukan, Kodira? 4. Lanjut kepada Kiki. Berapa jumlah terong yang antum temukan, Ke? 3. Lanjut kepada Fajar. Berapa jumlah kentang yang ditemukan, Jar? 6. Dan terakhir kepada Ismail. Berapa jumlah wortel yang ditemukan, Mail? 5. Oke, baik. Untuk selanjutnya kepada kelompok Gibran yang di belakang yang paling cepat siapnya. Nah, Ustaz mau tanya, ada berapa jumlah jenis hewannya tadi, Fizi? Ada 5. Oke, yang pertama apa tuh, Fizi, nama hewannya? Rubah atau rakun ya. Nah, itu namanya rakun ya. Hewan yang kedua apa, Rashid, namanya? Jerapah. Hewan yang ketiga apa namanya tadi, Gibran? Rusa. Hewan yang keempat apa, Zafran? Bebek. Hewan yang kelima apa tadi, Fikri? Gajah. Ustaz mau tanya, Apif, berapa ekor antum menemukan rakun tadi, Apif? 5. Rakun. Rakun yang warna abu-abu. 20. Lanjut kepada Zafran. Berapa jumlah jerapah yang antum temukan, Zafran? 50. Lanjut Fikri. Berapa jumlah bebek yang antum temukan, Fikri?
Hah? 40. Dan terakhir kepada Rashid, berapa jumlah gajah Rashid? 20. Lanjut kepada apa? Raka. Diagram mempunyai dua jenis. Apa saja Raka? Diagram primer dan sekunder. Oke, data ya. Datanya dua jenis. Data pertama data kedua sekunder. Oke, silakan istirahat Raka. Lanjut, pertanyaan kedua. Siapa lagi yang bisa menyebutkan apa yang telah kita pelajari hari ini, Abid? Jenis diagram. Ada 3 jenis diagram. Pertama. Jenis diagram. Oke, silakan istirahat Abid. Nah, pertanyaan selanjutnya. Adakah tadi yang merasa kesulitan ketika mengisi LKPD? Tidak. Tidak? Enggak ya? Oke, baik. Kalau tidak, coba antum sebutkan satu hal yang antum sukai dari LKPD itu apa? Semua hal boleh dibahas. Mengarsir. Mengarsirnya, silakan istirahat Faza. Lanjut Zaki. Mewarnainya, silakan istirahat Zaki. Menjumlahkannya, silakan Keke. Oke, apalagi yang disukai dari LKPD yang sudah didapat? Atau pertanyaan selanjutnya, coba sebutkan satu hal yang telah dipelajari dari LKPD itu apa? Yazid? Mengumpulkan data, silakan istirahat Yazid. Apa hari ini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu. Baik, assalamualaikum.